Tapi kalau ditanya nih kok, kalau misalnya aku mau beli barang senjata sendiri atau enggak, aku pengen sih. Tapi lihat pembersihannya bingung saya pengen atau enggak ya. Halo Sobat Tiga Dunia, welcome to channel Tiga Dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, Andreas ditemani bintang tamu spesial kita, Zoe. Hai. Halo. Hai everyone. Nah, pada kesempatan kali ini, Andreas mau sharing nih ke Sobat Tiga Dunia sama ke Zoe. Gimana sih caranya ngebersihin senjata api, khususnya di bagian barel. Yang pertama kita lakuin tentunya adalah memastikan kalau senjata itu dalam keadaan safety. Magazinnya kosong dan bolt ini kita keluarkan. Itu bisa dikeluarkan? Bisa. Oh. Tapi kita pastikan kosong dulu. Nah, sudah kita pastikan kosong, obstacle yang di belakang kita singkirkan. Tapi sebenarnya susah nggak sih kok kalau misalnya untuk ngebersihin barang kayak gini? Enggak sih, cuma butuh rajin aja. And release. Oh, Iya. Oke. Nah, setelah kita rilis, hal pertama yang wajib adalah kita harus punya work plate yang kondisinya bersih. Dipastikan work plate ini kondisinya bersih untuk kita naruh komponennya, supaya nggak ada debris yang masuk ke dalam senjata api kita nanti ketika penggunaan. Jadi Andreas taruh dulu di sini. Nah, Zoe bisa bantu Andreas nggak ngelepas silencernya? Ini, Yes. gimana diputar caranya? aja. Diputer gini. Nah, Diputer kemana kok? keras ya. Nah, diputar ke sini. Oh, Nah, bentar aku bisa kok. bisa nggak? Bisa. Coba ya. Keras kan? Iya. Ya, memang butuh It's harder than it looks. sedikit effort ya. Kukunya aja keras, Tuh. apalagi aku nggak bisa. Susah ya. Ya. Ini buat apa kok? Ini adalah peredam. Untuk meredam Oh. senjata api. Tapi kemarin masih tit gitu ya. Tetap. Bayangin kalau nggak ada ini itu parah banget. Iya. Nah, setelah kondisinya safety gini, Mm-mm. baru kita bisa bersihin senjatanya. Nah, ada dua metode nih, Yes. Zoe. Ada metode push dan ada metode pull. Oke. Kalau Oke, pintu metode masuk aja. betul. Kalau metode push itu sistemnya kita dorong alat pembersihnya itu dari belakang ke depan. Heeh. Kalau metode pull itu kita pakai kayak sejenis benang, kita masukkan benangnya, kita tarik, kita pull dari arah depan. Oh. Nah, buat showcase aja ke Zoe sama Sobat Tiga Dunia, kalau metode pull itu biasanya menggunakan alat seperti ini. Ini kita metodenya pakai pull atau push? Nah, Andreas punya preferensi pribadi kalau metodenya Andreas itu metode pull. Kayaknya lebih cocok aja di hati gitu. Hati-hati. Nah, disclaimer nih ya, Sobat Tiga Dunia sama Sobat Zoe, nggak ada metode bersihin senjata yang paling sempurna. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Di sini Andreas cuma mau sharing caranya aja. Oke. Oke? Yes. Yuk kita mulai metode push untuk pembersihan senjata api. Yang pertama harus dipersiapkan adalah bore guide ya. What is that? This is called a bore guide. Jadi bore guide ini menggantikan posisi bolt kita yang tadi di sini, Oh. supaya ketika kita mendorong, kita punya nanti namanya cleaning rod. Cleaning rod itu tuh lurus ke arah dengan barel. Begitu ya. Nggak naik, nggak turun sehingga melukai barel di bagian dalam. Jadi kita pasang dulu, kita punya bore guide ya. Kalau misalnya ini tuh sebulan harus di training berapa kali? Kalau Andreas setiap kali pakai. Nah, tips and trick nih, Sobat Tiga Dunia, Mas Zoe. Bore guide ini kan ujungnya nanti tajam ya. Ini kan besi ini ada tajam. Supaya nggak ngelukain cleaning rod kita, sama Andreas dikasih pads di sini. Supaya nanti ketika masuk dia nggak ngelukain. Zoe kan kita lihat ini ininya tajam. Iya benar. Ya, jadi sama Andreas ininya dikasih pads supaya bore guide-nya nggak ngelukain rod. Dan nanti kotoran rodnya nggak ketinggalan di dalam barel. Oh. Bore guide ini ada penguncinya. Ini Zoe kasih ada pengunci nih. Nah, ini adalah untuk mereplikat dia punya pengunci bolt. Oh. Supaya dia nggak lari kemana-mana.
Nah, masuk kan? Iya. Tuh, dorong sampai kenceng, sampai nggak bisa masuk lagi. Ini dikunci saya. Sudah. You will stay in place. Nah, selanjutnya kita harus punya yang namanya cleaning roll. Ada yang sistemnya single structure, ada yang sistemnya multi structure. Jadi multi structure itu tuh bisa dibawa-bawa. Kita bisa buat panjang lagi sesuai dengan kebutuhan panjang barel kita. Ternyata tembak pun ini ribet ya sebenarnya untuk maintain ya. Nah, ini kita masukin terus sampai sepanjang barel kita. Nah, just for your info, Zoe, barel aku itu panjangnya 18 in. Hal yang pertama nih, Zoe, kemarin kan kita udah tembakin senjata api kita ya. Pastinya di dalam akan banyak debris, mesiu, debris. Betul. Apa itu debris? Debris itu kotoran-kotoran dari peluru lewat. Itu tuh ada semua nih di sini, terutama di bagian neck. Ya. Kita pertama harus bersihkan dulu dengan yang namanya brush. Nah, brush yang Andreas punya ini berbahan nilon. Kecil kemungkinannya untuk dia bisa melukai si barel. Tapi dengan penggunaan brush aja nggak cukup. Kita harus dibantu sama yang namanya solvent. Jadi itu kayak sabunnya gitu ya? Betul. Solvent ini tuh intinya seperti meluruhkan kotoran yang menempel di dalam barel. Kebetulan dalam hal ini Andreas pakai Breakthrough Military Grade Solvent karena solvent ini itu non-water based. Ngebayang ya kalau water based, terus ada air ketinggalan di dalam barel dan barel itu bisa karatan nih Sobat Tiga Dunia Mas Zoe. Jadi pemilihan solvent dan alat-alat untuk membersihkan senjata api juga harus kita pilih dengan baik. Oke. Ya, terima kasih di sini. Andreas contohkan cara nge-push ya Kak Zoe, nanti coba Zoe nyobain juga ya. Bore guide-nya tekan ke bawah, terus tinggal sama Zoe didorong. Back and forth aja, kalau untuk sikat nggak apa-apa. Setelah kita melakukan stroke menggunakan ini, menggunakan brush, biasanya Andreas punya standar satu peluru itu satu stroke front and back, satu stroke ke depan dan ke belakang. Nah, tip juga nih, pastikan kamu memiliki bore rod ini yang ininya bisa muter. Kalau nggak bisa muter kenapa? Nah, kalau nggak bisa muter pembersihannya nggak sempurna karena rifling di senjata api itu dia punya rifling itu muter gini, berspiral dalam. Oh. Ketika alat bersih kita masuk tuh ya, dia tuh ngikutin alurnya. Oh, I see. Setelah pakai bore brush, kita pakai yang namanya patch. Patch ini tuh kain bersih yang dikhususkan untuk membersihkan senjata api. Dalam hal ini Andreas pakai mereknya Roci. Nah, gimana nih cara masukin patch ke dalam situ? Kita punya yang namanya patch guide. Bahannya dari plastik tapi dia lentur. Tuh. Ini kita masukkan ke dalam sini, ya. Kita tusuk ini supaya dia diam. Sama Andreas dikasih solvent lagi. Saya mau nyoba dorong. Nah. Penasaran nih. Boleh. Kita tukar posisi ya. Nah, tangan Zoe tahan di sini, yang satu. Satu tahan di sini. Iya, tekan bore guide ke bawah. Ini aku bantu masukin. Masuk nggak? Nah, ya, dorong lurus searah dengan barel. Ya, dorong, Soy. Dorongnya perlu effort ya ternyata ya. dorong, sep. Nah, untuk patch jangan kamu tarik lagi keluar. Karena untuk patch itu Andreas belajar dari rekan-rekan semuanya satu arah. Nah, saya bisa lihat ya, Sobat Tiga Dunia bisa lihat kotornya tuh. Kotor ya? Ya, ini adalah mesiu yang terdiri cuma dari 3 peluru doang. 3 peluru doang? Ya, kotor banget kan? Lumayan kotor itu. Lumayan. Untuk mempersingkat waktu aja. Sebenarnya, setelah kita memberikan solvent ke dalam bagian dalam barel kita tuh nunggu 3-5 menit. Nah, setelah misal 5 menit, Sobat Tiga Dunia masih nunggu, barulah membersihkan lagi dengan patch kering. Yang sekarang kering, murni, nggak dikasih apa-apa. Oke, dorong. Sip, dorong. Oke. Nah, bisa dilihat kan kotorannya juga udah ikut keluar kan? Iya benar. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, Zoe, Anda menjelaskan langkah ini diulang aja terus sampai patch-nya kalian itu mendekati putih lagi seperti ini.
Kalau proses pembersihannya benar, biasanya cuma 5-6 kali pet, pasti udah mendekati putih. Oke? Kalau misalnya nggak dibersihin, kenapa Bu? Kalau nggak dibersihin, ada yang namanya tuh carbon fouling. Jadi ada 2 macam fouling di dalam barel. Yang pertama itu carbon fouling, yang kedua itu copper fouling. Copper, tembaga, dan karbon. Dalam barel ini kan dia kan punya threading ya, punya threading yang bentuknya kayak spiral ya. Jadi peluru itu sebenarnya terbangnya tuh muter gini maksudnya. Nah itu tuh diputar di barel ini. Nah ketika banyak kotoran, carbon fouling ataupun copper fouling, si groove ini tuh nanti ketutup sama kotoran itu. Dampaknya apa? Peluru gitu ya? Nggak sampai mandap sih ya, cuma akurasinya berkurang jauh. Oh gitu? Iya. Oh, I see. Akurasi senjata berkurang jauh kalau proses cleaning kita sama maintenance kita nggak baik. Sekarang PR kita adalah memberikan pelumas pada bolt mekanik. Ini gampang sebenarnya ya. Jadi untuk menjelaskan ke Soi dan Sobat 3 Dunia, yang mengunci bolt itu hanya 2 ini, namanya tulak bolt. Ya, ini adalah pengunci bolt, ini adalah bodinya. Kita hanya memberikan pelumas secukupnya aja. Jangan sampai banjir, tapi secukupnya aja. Karena banyak banget yang ngasih minyak tuh terlalu semangat ya, sampai si minyak pelumas itu turun ke triggernya. Nah itu bahaya loh. Oh itu bahaya? Bahaya. Kalau turun ke trigger kenapa kok? Firing pinnya nanti takutnya nggak rilis gitu, nggak bisa nembak. Bahaya dong. Makanya. Nah jadi kita harus pakai porsi yang tepat ya. Nggak terlalu kering, nggak terlalu banjir. Nah pelumas yang dalam hal ini Andreas gunakan juga mereknya kebetulan Breakthrough Battleborn High Purity Oil. Kembali lagi produk ini itu non water base. Jadi sangat aman untuk produk yang berbahan metal untuk menghindari karat. Jadi ya. Semuanya tuh non water base kok. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Nah ini caranya gampang Soi. Pencet aja, nggak usah banyak-banyak. Taruh di tangan. Oh di tangan. Taruh di tangan kayak gini. Diolesin ke bodi-bodi luarnya. Tapi ada batasnya Soi. Di sini tuh ada yang namanya firing mechanism. Ya, jangan sampai minyak kita nyampe ke sini. Jadi batasnya hanya di sini aja nih. Kalau nyampe situ kenapa kok? Nah, nanti kalau ada minyak masuk ke situ, kembali nih, kelemahan daripada pelumas adalah dia bisa attract yang namanya dust atau debu. Oh. Ya. Nah, debu atau dust ini ketika masuk ke firing pin mechanism, ini bisa mengganggu kerjanya spring yang di dalam untuk melepas mekanisme firing pin ini untuk melakukan nembak. Jadi, bisa jadi ketika kita udah siap nembak, kita tarik pelatuk, tek, firing mechanism-nya macet. Untuk bagian pengunci dari boltnya, Soi, Andreas menyarankan kita pakai yang namanya grease. Nah, grease ini kita taruh aja di sini, Soi. Ini rada kenceng, rada keras. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini tinggal Soi masukkan ke sini. Jangan sampai kena bodinya. Hanya di bagian pengunci laknya ini doang. Proses kita udah selesai untuk general maintenance. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk bodi-bodi luar bisa dibersihin aja dengan kain yang baik. Misal baru hujan atau apa, bersihin aja dengan kain yang baik. Tapi secara general mechanism kita udah cover semua. Nah, gimana nih, Soi? Apa tuh? Proses membersihkan senjata api ribet atau? I didn't expect it sih. I didn't expect it to be that much gitu. Justru kayak bagian dalamnya juga harus dibersihin gitu. I thought ya udah cuma nih kayak yang Koko bilang tadi, kalau misalnya kena hujan ya udah ya yang di luar dilap aja. Kira yang dalam kayak ya udah gitu aja. Turns out maintenance-nya juga lumayan sih. Lumayan ya? Lumayan sih. Dan alatnya sih lumayan juga ya, lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi di bidang ribet sih nggak ribet banget. Cuman kaget aja, shock gitu loh. Ternyata dalamnya juga pun harus dibersihin. Dan ini tuh prosesnya menurut aku, katanya Koko itu juga belum lengkap gitu. Belum. So I'm curious juga. Dan ini katanya Kokonya tuh sebenarnya bersihkan guns itu berbeda orang-orang. Betul. Jadi makanya aku lebih penasaran lagi ini sebenarnya apa. Lebih penasaran ya. Tapi kalau ditanya nih kok, kalau misalnya aku mau beli barang senjata sendiri atau enggak, pengen sih. Tapi lihat pembersihannya bingung saya pengen atau enggak ya. Wah, nggak apa-apa dong. Kalau buat Soi, Andrea mau dong kasih jasa bersihin senjata gratis. Tapi kalau hobi nggak kerasa sih. Bener. Boleh sih, kapan-kapan aku Seru kan? beli satu. Seru sih sebenarnya. Wah, mari kita dukung Soi Levana untuk masuk terbakti. Amin. Maybe in the future kalau misalnya
udah siap untuk memiliki satu, kayaknya mau deh. Oh ya. Mau dong, keren ini. Dan memangnya kepemilikan senjata api juga memaksa dan mengajarkan kita untuk punya kesabaran yang lebih tinggi tentunya, dan kita juga harus taat pada aturan yang berlaku. Nah, thank you nih Sobat Tiga Dunia udah nonton video sampai akhir. Thank you buat Kak Zoe juga udah nemenin Anda bersihin senjata api. Yes. Buat Sobat Tiga Dunia, mohon bantuan support videonya dengan memberikan like, komen, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Thank you very much and see you at the next video. Bye-bye. Bye.